Assalamualaikum Bu. Salam. Izin wawancara Ibu. Boleh minta waktu sebentar Bu? Kami ingin mewawancara Ibu karena ada tugas sosiologi dari Ibu Isna. Boleh Bu kami wawancarai? Pertanyaan yang pertama, mengapa terumbu karang bisa berubah warna dan mengalami kerusakan? Ya. Jadi terumbu karang itu adalah makhluk hidup, ya. Makhluk hidup dalam biologi. Terumbu karang itu termasuk ke dalam hewan invertebrata. Jadi hewan yang tidak bertulang belakang, tapi dia hidupnya dengan cara berfotosintesis. Makanya hidupnya terumbu karang itu adalah di dasar perairan yang masih kena cahaya matahari. Nah, kenapa jadi bisa rusak? Kenapa bisa berubah warna? Biasanya itu karena adanya yang melindungi dia dari cahaya. Misal sampah, plastik misalnya ada yang sangkut. Nah, itu akan membuat dia berubah warna karena dia tidak bisa berfotosintesis, sehingga tubuhnya itu akan menjadi putih pucat atau apa, berubah lah pokoknya warnanya. Tidak sesuai. Kan terumbu karang tuh warnanya macam-macam loh. Ada oranye, ada merah, ada kuning, ada hijau, biru dan sebagainya. Nah, jadi bisa putih. Kalau putih pucat itu bisa mati hewannya. Sudah pas dengan pertanyaannya? Iya, apalagi? Ibu, yang pertanyaan keduanya Bu, apa saja yang memicu terjadinya kerusakan terumbu karang? Ya, selain sampah tadi, kan yang pertama sampah tadi, terutama sampah plastik. Kalau sampah organik itu bisa terurai, misalnya kayak bekas sisa makanan, nasi atau apa, itu terurai. Tapi kalau plastik kan enggak. Nah, itu yang pertama, jadi sampah. Yang kedua adalah limbah. Limbah selain sampah, misalnya kayak limbah pabrik yang membuangnya langsung ke perairan, pestisida, pupuk buatan atau obat-obat pembasmi serangga. Dan yang paling besar itu adalah sebenarnya kerusakannya karena faktor manusia, ya. Jadi manusia itu akan, karena biasanya terumbu karang itu banyak ikan, jadi mereka menangkap ikan di sana dengan cara besar-besaran. Menangkap ikan dengan cara besar-besaran, misalnya dengan menggunakan pukat harimau yang dibom supaya matian ikannya. Nah, itu juga akan merusak terumbu karangnya. Pertanyaan selanjutnya, Jadi Bu, pertanyaan kedua itu, bagaimana cara mengatasi sampah-sampah kan itu merusak terumbu karang dengan membunuh. Bagaimana cara mengatasinya? jadi di Indonesia ini paling banyak sampah itu ditemukan di laut. Jadi terutama sampah plastik yang tidak bisa terurai atau sampah-sampah lain yang disebut dengan sampah anorganik, tidak bisa diuraikan. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana cara mengatasi sampah yang menggunung di laut, begitu. Yang pertama ya jelas jangan membuang sampah ke laut. Jadi sampah di laut Indonesia ini paling banyak di Indonesia, di dunia. Jadi jangan membuang sampah ke laut. Tuh, terus sampah itu diapain? Ya didaur ulang harusnya. Jadi didaur ulang. Kan kalau zaman sekarang tuh banyak perusahaan-perusahaan daur ulang, misalnya plastik didaur ulang. Jadi baskom jadi ini. Terus kaleng didaur ulang jadi apa? Botol-botolan didaur ulang. Ya, jadi jangan membuang sampah ke laut. Yang pertama, yang kedua lakukan daur ulang sampah. Terus apalagi? Karena urusannya dengan sampah lah tadi ya, dua itu dulu yang pasti. Pertanyaan keempat, apakah sampah awak sampah mempengaruhi bisa mempengaruhi? terumbu karang? Sebenarnya pertanyaannya tadi mirip dengan jawaban yang di awal tadi itu. Ya, sangat berpengaruh dengan terumbu karang, karena terumbu karang itu makhluk hidup, hewan invertebrata yang hidupnya itu berfotosintesis. Kenapa jadi berpengaruh dengan sampah? Kalau sampah kebanyakan di laut, dia akan melindungi masuknya cahaya matahari ke perairan. Jadi dia terganggu. Apalagi misalnya dia menempel di mana di badannya si terumbu karang tadi. Ya. Nah, otomatis dia tidak bisa berfotosintesis, akhirnya mati. Ini salah satu tempat wisata yang di Kalimantan Selatan yang ada mendaur ulang sampah.
setahu ibu lah, setahu ibu rasanya kan ada apa? Tahu mana ibu nggak ada tahu lah. Nah biasanya kan tempat wisata itu pasti dia mempromosikan lewat media sosial, lewat mana, bahwa misalnya tempat wisatanya tuh bagus, menyediakan makanan ini, ya lah, menyediakan tempat yang mau bisa dikunjungi ini, tapi sampai hari ini gue belum ketemu lagi tempat wisata kan yang mendaur ulang sampahnya, karena tidak ada yang mempromosikan. Yang ibu baca, yang ibu lihat, setahu ibu yang mendaur sampah selama ini, mendaur ulang sampah selama ini diwajibkan itu hanya untuk rumah-rumah makan, restoran-restoran, rumah sakit, setahu ibu lah. Kalau tempat wisata sampai hari ini ibu belum tahu di Kalimantan Selatan, kecuali di luar ibu ada tahu. Ya, terumbu karang tadi itu sebenarnya sama dengan hutan. Kalau di darat itu sama dengan hutan. Apa fungsi hutan? Sama dengan fungsi terumbu karang. Jadi tempat hidupnya makhluk hidup. Biasanya kalau di darat berarti makhluk hidup darat. Kalau di hutan berarti kalau di laut berarti makhluk hidup laut. Seperti siapa? Ikan, kepiting, misalnya apa? Pokoknya hewan-hewan laut. Mereka habitatnya, ekosistemnya itu adalah di terumbu karang. Jadi ikan bertelur, berkembang biak itu di salah-salah terumbu karang. Jadi fungsinya hampir sama dengan hutan yang ada di darat, menjaga keseimbangan lingkungan. Jadi kalau terumbu karangnya rusak, maka makhluk hidupnya kehilangan tempat tinggal. Ya lah, kehilangan tempat tinggal. Bagaimana kalau makhluk hidup kehilangan tempat tinggal? Bisa mati juga. Jadi dia menyediakan makanan, menyediakan tempat bersembunyi, rumah dan sebagainya si terumbu karang tadi. Ya. Itu aja Bu Ai dari kami. Makasih ya. Sama-sama. Makasih atas jawaban. Ya, mudah-mudahan jawabannya puas, Alhamdulillah puas. memberi kepuasan. Ya. Maaf juga Bu Ai ganggu waktu dia. Ya.